Konstelasi politik mulai memanas jelang pemilu 2024. Saling sindir bersahutan mulai dilakukan partai politik. Yang terbaru Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyentil rezim Presiden Joko Widodo hanya tinggal gunting pita alias melanjutkan pembangunan infrastruktur era Presiden SBY. PDI Perjuangan dan Istana merespon keras dan membantah sentilan AHY. Selain itu Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga menyinggung dugaan skenario Pilpres 2024 berpotensi diatur hanya dua paslon saja. SBY menyebut tanda-tanda pemilu 2024 berlangsung tidak jujur dan tidak adil. Ada apa di balik politik ngegas Demokrat yang bikin Istana dan PDI Perjuangan panas? Malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung di studio. Saya perkenalkan satu-satu, ada politisi PDI Perjuangan Adian Apitupulu. Selamat malam Bang Adian. Malam. Ada juga tenaga ahli utama KSP Ade Irfan Pulungan. Terima kasih perwakilan Istana akhirnya mengirimkan orangnya untuk klarifikasi banyak isu. Terima kasih Bang Irfan sudah hadir. Ya, malam Rifana. Oke, ada juga Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaun. Saya nggak salah ya nyebutnya ya nama marganya ya. Selamat malam Bang Jansen. Ya, selamat malam penonton CNN. Masih bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Mas Adi Praitno. Mas Adi, terima kasih nanti akan banyak mengulas. Saya mau langsung saja ke Bang Jansen, tapi sebelumnya saya akan menyapa teman-teman mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang. Ini adalah bentuk komitmen dari CNN Indonesia untuk mengajak mahasiswa yang merupakan pemilih generasi milenial yang jumlahnya 60% nanti dalam pemilu 2024 untuk bisa berpartisipasi dalam public voice begitu ya. Teman-teman mahasiswa nanti boleh menanggapi, boleh bertanya kepada para narasumber di sini ya. Boleh mengkritik juga boleh karena suara mahasiswa suara rakyat. Saya mau langsung ke Bang Jansen. Bang Jansen, Ketua Umum Partai Demokrat Mas AHY menyebut bahwa 80% pembangunan era Pak Jokowi ini hanya tinggal melanjutkan eranya Pak SBY. Jadi rezim ini menurut Mas AHY adalah rezim gunting pita. Apa dasarnya klaim itu disebutkan? Karena itu klaimnya ekstrim sekali Bang Jansen. Saya kira salah kamu ya, Ana ya, salah ya. Jadi itu makanya apa? Salahnya di mana? Saya coba membacakan dulu teks pidato Mas AHY itu sehingga kemudian kita bisa mendiskusikan turunannya kan begitu dia. Jadi ada kata kunci begitu yang kemudian luput ya ditulis oleh banyak media begitu, mungkin termasuk CNN dalam diskusi kita pada malam hari ini. Jadi masa itu mengatakan ya, ini sesuai teks ya, nanti silakan diputar di YouTube begitu pidato itu. Kalau ada yang mengatakan tidak ada pembangunan di zaman dulu, bagaimana kira-kira kan begitu ya. Kemudian Mas AHY menampilkan slide itu. Tuh. Nyatanya banyak, direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya dan dibangun. Sehingga banyak yang sudah tinggal 70%, tinggal gunting pita. Setahun gunting pita, kira-kira masuk di akal tidak? Kan begitu dia. Nah, jadi ya kita tidak perlu juga diapresiasi, tetapi jangan juga mengatakan ini kehebatan kami 1 tahun gunting pita. Jadi yang ingin disampaikan Mas AHY di situ adalah ya proyek yang diresmikan oleh Pak Jokowi di 1 tahun pertama pemerintahannya itu mayoritas memang 70-80% sudah selesai di masa Pak SBY begitu dia. Sudah dikerjakan di masa Pak SBY. Baik itu soal perencanaannya, penganggarannya, termasuk pembangunannya. Tentu kamu ingin bertanya, itu apa contohnya kan begitu dia. Tapi kan itu tahun 2014, kita bicara sekarang adalah tahun 2022. Kenapa baru diungkapkan sekarang Bang Jansen? Kemarin itu Rapimnas. Jadi Rapimnas ini adalah forum tertinggi kedua di Partai Demokrat ya, yang statusnya itu di bawah Kongres. Yang hadir itu seluruh ketua DPD ya tingkat provinsi se-Indonesia, seluruh ketua DPC se-Indonesia, hampir 1.600-an anggota DPRD tingkat kabupaten, provinsi, termasuk RI begitu. Jadi total kemarin itu hampir 3.500-an orang begitu. Rapimnas 2 hari, menyerap aspirasi dari bawah itu. Kader-kader mengatakan, Mas Ketum, karena mungkin Rapimnas kita ya sebelum menuju 2024 besok mungkin ini yang terakhir. Karena kan kalau tahun depan sudah masuk tahun pemilu dalam tanda kutip kan begitu kan. Ya, tolong dijelaskan soal infrastruktur ini. Itu dia. Itu makanya di ujung Mas AHY mengatakan, jadi jangan kemudian dikatakan Demokrat tidak peduli infrastruktur. Kita harus akui begitu dia ya. Pak Jokowi, humasnya termasuk buzzer-buzzer begitu, memang berhasil melekatkan soal
Indonesia ini baru dibangun di masa Pak Jokowi begitu. Seluruh infrastruktur yang ada di Indonesia ini baru dibangun di masa Pak Jokowi, kan begitu dia. Oke. Tentu kader-kader kami di bawah meminta penjelasan kepada DPP. Tolong dalam Rapimnas kita ini soal terkait infrastruktur ini dijelaskan juga, kan begitu. Itu Oke. makanya kemudian Mas Ahaye menjelaskan itu. Oke. Bagusnya memang dikasih contoh. Ya contohnya apa? Contoh. Ini kan bicaranya 2014. Persis. Bukan itu. yang 2022. Artinya bukan. yang dilakukan dari 2014 1 tahun. dan 2022 itu adalah semua rencana kerjanya Pak Jokowi, bukan rencana kerjanya Pak SBY. Nanti kalau itu kita bahas. Kita bahas dulu ini. Ada tidak proyek-proyek yang diresmikan oleh Pak Jokowi di 1 tahun pertama pemerintahannya itu, yang 70-80% sudah selesai dibangun di masa Pak SBY, kan begitu. 1. Waduk paling gede di Indonesia ini nomor 2 namanya Jati Gede. Oke. Itu dia. Jati Gede ini ya, itu diresmikan Agustus 2015. Jadi Agustus itu bulan ke-8. Ya. Oke? Pak Jokowi itu Oktober dilantik, Oktober, November, Desember. Berarti 11 bulan. Waduk ini 4.900 hektar. Oke. Itu. Jadi lahan sawah ya, irigasinya itu yang diairi itu 90.000 hektar. Ada Tapi di kenapa dua. perlu diklaim seperti Bukan. itu sih, Bang? Kenapa perlu dulu. diklaim seperti itu? Sebentar dulu. Ini ada di 2 kabupaten ini, itu dia. Itu diresmikan di Agustus 2015 itu loh. Sedangkan ini dikerjakan sudah sejak tahun 2007 nih. Oke. Nggak mungkin waduk sebesar itu, ya nomor 2 sesudah Jatiluhur, selesai hanya dalam waktu 10 bulan. Oke. Tunggu, anggarannya Sebentar. anggarannya saja, tunggu dulu, multi years, jadi nggak masuk di akal. Itu makanya kalau memang bisa ya Pak Jokowi membangun waduk sebesar ya Jati Gede itu dalam 10 bulan, silakan buktikan. Karena memang itu sudah selesai. Itu contohnya waduk ya. Bahkan mungkin hampir 90%. Itu baru satu contoh. Oke, itu contohnya waduk. Saya kasih kesempatan ke perwakilan istana. Bang Irfan, ini bagaimana menjawabnya bahwa sebetulnya ini bukan bicara sekarang ternyata. Bicaranya adalah tahun 2014. Pada saat setahun Pak SBY kemudian selesai dan dimulai Pak Jokowi 2014. Jadi ini tidak bicara sekarang infrastrukturnya, tapi yang dulu. Klaimnya ini yang dulu. Bagaimana jawaban dari istana Bang Irfan? Ya, saya juga heran kenapa baru disampaikan sekarang. Oke. Apakah mungkin ini pertanda pemilu udah dekat? Jadi kepengen Apa kaitannya? Ya kepengen Demokrat itu kan apa ya, mendapatkan simpatik lah. Karena Demokrat itu kan selalu memang mengambil sebuah momen ketika keadaan mereka sulit lah gitu. Jadi ingin mungkin mendapatkan apa, simpatik dan empati supaya bisa jadi rating AHY naik. Karena memang ini pertanda pemilu udah dekat. Oke, tapi dari istana mengakui tidak sih pada tahun 2014 itu memang ada proyek-proyeknya ya Pak SBY kemudian dilanjutkan di eranya Pak Jokowi pada tahun 2014 dan tinggal gunting pita. Nana, pembangunan itu kan berkesinambungan. Oke. Tidak mungkin kita bisa pisahkan dari satu pemerintahan, dari satu presiden ke presiden berikutnya. Ya. Itu bullshit. Oke. Karena pemerintahan itu adalah pemerintahan Republik Indonesia. Rakyatnya juga rakyat Indonesia. Enggak, aku nggak ingin motong sebenarnya. Bukan, Oke, sebentar. bukan pemerintahan, gitu. bukan pemerintahan Pertanyaan ini bagus. atau Betul enggak itu? partainya 70% Sebentar, Bang Jansen. sudah selesai. Sebentar, partainya tentu tidak bisa juga ketika Demokrat Itu mengklaim pertanyaannya. bagian dari sebuah ini dilanjutkan. Ya sama saja kalau kita misalnya setback ke belakang, apakah Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu Oke. di awal pemerintahannya itu juga meresmikan pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Contohnya sebelumnya, apa? itu Ibu Megawati. Oke. Nah, kita bertanya apakah ada kan gitu kan. Nah jadi biar bisa semua itu bisa terjawab dan masyarakat itu diedukasi. Jadi jangan lagi kita mempetakomplikkan pembangunan yang sudah dilakukan. Ini kan sepertinya mempetakomplikkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan yang berkesinambungan gitu supaya berjalan ini semuanya gitu. Jadi tidak perlu saling membandingkan, tidak perlu Iya, saling klaim begitu ya. Saya mau ke Bang Adian. Bang Adian, Anda sempat mengirimkan rilis ya ke teman-teman media soal infrastruktur, perbandingan antara infrastruktur zaman Pak SBY dengan Pak Jokowi. Tadi ternyata kita dapat pencerahan, ternyata itu bukan yang sekarang klaimnya, tapi tahun 2014 bukan tahun 2022. Ya, yang pernyataan SBY itu kan baru diklarifikasi oleh Jansen pernyataan AHY, sorry. Oke. Pernyataan AHY itu kan baru diklarifikasi sekarang. Oke. Kalau kita baca pernyataan dia tidak menjelaskan di tahun 2014, sehingga kemudian ditafsirkan oleh siapapun, berarti sampai sekarang gitu loh. Bisa Saya diputar sebenarnya. Oke, sebentar Bang. sabar Jansen, Enggak, ya. nanti kita berlaku hal yang sama repot kau. Enggak, artinya diputar bahwa maksudku.
Ya itu bagus, kita berterima kasih lah karena sudah ada klarifikasi terbuka ini, walaupun sebenarnya yang klarifikasi harusnya yang bicara. Gitu loh, jangan kemudian dia bicara salah orang lain klarifikasi. AHY-nya dong suruh ngomong. Itu loh. Nah, itu yang pertama. Terus kedua, apakah ada yang dibangun SBY lalu diresmikan oleh Jokowi dalam penyelesaiannya? Ya pasti ada. Sesuai yang disampaikan Irfan tadi bahwa ini kesinambungan kok. Tapi ada tidak yang kemudian dibangun SBY dan tidak selesai sampai sekarang? Karena beberapa hal, misalnya tanahnya nggak benar, letaknya salah, Contohnya apa? hambalang, ada juga gitu. Itu kita harus fair dong. Di sini ada, di situ ada. Tapi maksud saya kalau soal klaim jangan terlalu berlebihan juga. Kita bicara soal Jati Gede misalnya. Contoh kita membahas contoh yang disampaikan tadi. Waduk Jati Gede. Waduk Jati Gede gitu loh. Area genangan Waduk Jati Gede meliputi 28 desa di Kecamatan Darmaja, Kecamatan Waduk, Kecamatan Jati Gede, dan Kecamatan Jatinunggal. Relokasi pertama dilakukan pada tahun 82. Oke. Dengan Pak Harto berarti? Iya. Desain pembangunan 88. Baru nyemennya di zaman SBY. Oke. Itu dibangun lagi 2007. Ya sebentar dulu. Ya, maksud apa adanya kita sampaikan. Karena Bukan, mahasiswa artinya begini, artinya bahwa itu juga bukan direncanakan lalu direlokasi oleh SBY dan kabinetnya, tidak. Ini yang disampaikan Irfan itu betul sekali. Ada kesinambungan proses gitu loh. Sehingga kemudian antar pemerintah tidak perlu berkompetisi. Keren kalau Gitu loh. ini. Nah, Itu. ini kan seolah-olah diajak berkompetisi kan. Wah ini kita udah begini. Nggak ada kok. Yang memulai pemerintahan ini, Sebentar bro. dulu dong. Sebentar jangan sabar dulu. Pemerintah ini juga tidak pernah mengklaim semuanya. Ya. Tapi bahwa kemudian dia harus mempertanggungjawabkan pada rakyat. Selama dia memerintah, dia melakukan apa saja. Sehingga keluar angka-angka. Menurut saya itu kewajiban. Jangan orang cuma mau menjabat, mendapatkan keuntungan prestis, popularitas, kewenangan, segala macam. Tapi tidak mau mempertanggungjawabkan. Nah jangan dianggap ketika presiden mempertanggungjawabkan. Saya sudah membangun ini loh. Wah itu klaim. Itu membandingkan tidak. Tapi itu wujud pertanggungjawaban dia pada rakyat yang sudah memilih dia. Kalau kemudian Partai Demokrat menganggap seolah-olah mengadu, ya memang mereka salah menganggap aja. Tapi kan sebaiknya kenapa nggak Presiden Jokowi kemudian mengucapkan bahwa ini ada partisipasi pemerintahan sebelumnya. Demikian juga mungkin begini Pak SBY dong, juga kalau- mengucapkan bahwa ini ada partisipasi eranya Bu Mega. Kenapa Kita tidak ada melakukan itu. Nggak, tradisi begini loh. seperti itu? Ini Bang bukan Adian? soal tradisi. Pak Jokowi tidak pernah menganggap SBY sebagai kompetitornya. Oke. Gitu loh. Kalau kemudian dibilang, tapi sebelumnya ini bukan persoalan klaim. Ini persoalan kerja buat rakyat. Ini soal pertanggungjawaban ketika dia sudah dipilih rakyat untuk menjadi presiden. Dia harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikeluarkan. Dan dia harus cerita. Gitu loh. Kabinet harus bertanggung jawab. Saya tanya misalnya pada Menteri PUPR, apa yang sudah dibangun? Saya tanya juga pada Menteri Kehutanan, bagaimana hutan kita? Saya tanya pada Menteri SDM, bagaimana tambang kita dan sebagainya. Karena saya punya kewenangan melakukan pengawasan itu toh. Oke. Nah kalau mereka sampaikan, itu bukan berarti sombong-sombongan. Salah kalau kemudian orang berpikir bahwa itu sombong-sombongan. Tidak. Oke. Tahan Bang Adian, saya ingin tunjukkan satu pernyataan yang dilontarkan oleh pembantunya Pak Jokowi. Ini saya ingin tanya, apakah para narasumber saya sepakat dengan ini? Ada pernyataan dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Di zaman Pak SBY sudah punya blueprint konektivitas. Zaman Pak Jokowi itu hanya melanjutkan sebetulnya. Bang Irfan, bagaimana? Ini yang bilang pembantunya Pak Jokowi loh, bukan? Ya itu yang saya bilang, ini berkesinambungan. Oke. Berkesinambungan. Jadi diakui berarti memang. Ya program-program itu kan tertuang dalam RPJM. Ya kan emang harus dilanjutkan. Nah proses melanjutkan itulah itu yang harus dilakukan oleh pemerintahan yang ada. Kan eksekusinya bisa saja kalau misalnya program itu dilakukan di masa Presiden SBY. Tapi apakah diinginkan kelanjutannya? Bisa saja kan tidak. Nanti tergantung komunikasi dengan DPR. Ya kan tergantung dengan kebijakan-kebijakan internal yang ada. Tapi juga apakah misalnya harus disampaikan ini adalah masanya Pak SBY, ya kan tidak harus juga seperti itu. Baik. Ya bolehlah jangan terlalu baper lah. Gitu. Oke, jangan terlalu baper. Memang berkesinambungan sudah diakui oleh pemerintahan yang sekarang. Jadi tidak perlu ada klaim yang berlebihan juga, Bang Jansen. Silakan. Ya, pertama pernyataan Bu Sri Mulyani ini saya kira clear ya diskusi. Ini bulan Januari 2019 disampaikan. Ya, yang kedua persis. Itu makanya di ujung pidato Mas Ahaye itu dikatakan, ya kita tidak perlu juga depresiasi, tetapi jangan juga mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita, kan begitu. Faktanya memang. Yang mengatakan itu siapa? Ada banyak. Siapa? Itu. Faktanya memang ya
Nggak Suka atau disebut tidak. aja namanya. Oke, siapa yang menyebutkan itu? Tidak Karena perlu kan kita itu sebut menuju nama. ke Ini- penguasa, menteri, Bukan, kamu sendiri pun kan sudah tahu. Oke. Gitu loh. Siapa? Kalau pemerintahan ini selalu mengatakan kalau infrastruktur ini kami yang bangun semuanya begitu. Padahal ya landasannya itu 70% sampai 80% begitu, itu sudah dibangun sejak zaman Pak SBY begitu dia. Jadi kami tidak juga ingin diakui begitu. Tetapi kalau kami ingin mengasih contoh misalnya ya, kalau ingin kasih contoh, misalnya ketika Pak SBY... Tidak ingin diakui terus inginnya apa nih Bang Apa Jansen? itu? Ya tidak ingin diakui terus inginnya apa? Cara berpikir ya pemerintahan ini ya coba kalian lurus begitu. Jangan kemudian seakan-akan kalian ini meniadakan peran kita begitu dia. Oke. Itu dia. Jadi sedangkan ya ada cukup banyak kemudian. Jadi kalau saya boleh mengatakan Nana ya, saya coba kasih tambahan waktu begitu sama seperti teman-teman ini tadi waktunya. Mungkin salah satu pemerintahan ya, proses pergantian pemerintahan yang diberikan kemewahan cukup banyak itu adalah pemerintahan Pak Jokowi ini. Jadi warisan Pak SBY itu sangat luar biasa loh. Oke. Nah, kemarin dalam diskusi kami di salah satu TV dengan Adian, saya katakan begitu. Dari Ibu Mega itu APBN yang diberikan oleh Ibu Mega ke Pak SBY itu cuma 400 T. Oke. Itu dia. Bisa bangun apa di Indonesia yang sebesar ini 400 T? Itu loh. Harta kekayaan orang paling kaya di Indonesia saja kalau digabung 5 orang udah lebih dari itu. Ini kita sudah pindah topik ya. Sebentar. Nggak, jadi Sebentar. saya tahu apa yang harus saya jawab. Iya, sebentar. Oke, sebentar, Ini sudah pindah topik. Tadi kan Kita kamu sepakati potong. dulu dong. Sebentar, Kita Bang Adi. sepakati bahwa ini Sebentar. sudah tidak topik infrastruktur. Sebentar. Oke, Tapi ini sudah tetap topik yang lain. Oke, ini Sebentar. tetap Ini kita kasih fokus ke contoh. infrastruktur seperti yang Bukan. disampaikan. Diskusi yang baik, Oke. Jansen, dia setia pada objeknya. Itu. Objek Enggak. diskusi kita apa? Oke, Aku ingin Bapak- menjelaskan dulu. Kalau kau masuk pada APBN, Ini udah kita akan susah. siapkan data Ini panas APBN. seperti Oke, kemarin lagi. nanti saya akan jadinya. masuk ke bagian hutang, tapi silakan dulu infrastruktur Nah, dulu. itu makanya ingin saya katakan tadi, Pak Jokowi itu diberikan oleh Pak SBY itu hampir 1.800 triliun. Itu modalnya. Itu makanya beliau bisa membangun dengan gaya begitu. Oke. Yang kedua misalnya soal devisa. Pak SBY itu diwarisi oleh Ibu Mega cuma 33 miliar dolar. Nah, ketika Pak Jokowi ya mendapatkan kekuasaan 2014 itu 111 miliar dolar begitu. Naik 4 kali lipat tuh. PDB misalnya, produk domestik bruto. Jadi nilai pasar ya barang dan jasa yang diproduksi di sebuah negara begitu. Tunggu sebentar. Yap. Di zaman Ibu Mega, Oke. kita ini cuma 2.200. Pak SBY itu menaikkan menjadi Oke, di Bang atas Adian. 10.000. Oke, tunggu, Sebentar. Itu tuh makanya aku tambah 1 menit lagi. Karena Oke, ujungnya 1 ini menit belum ya. kok. Oke. Ujungnya kan belum nih. Iya. Itulah Demokrat kemewahan. banget ya gitu. Itulah kemewahan yang diberikan oleh Pak SBY kepada pemerintahan Pak Jokowi begitu dia. Sampai kemudian membawa Indonesia menjadi negara nomor 15 terbesar di Itu dunia. klaim berarti Bukan kan? klaim. Oke. Ketika kita masuk G20, 2008 KTT pertama tuh, kan Pak SBY yang membawa kita masuk ke G20 yang sekarang divestivalisasi oleh pemerintahan ini. Semua logo dipasang begitu. Itu dia. Jadi itu kita di posisi nomor 15 di dunia itu. Ekonomi kita itu. Itulah kemewahan yang diberikan oleh Pak SBY kepada Pak Jokowi. Sehingga kemudian beliau hari ini bisa membangun dengan gaya. Itu makanya saya katakan, apa nanti warisannya Bang, sudah 1 menit. Pak Jokowi Saya kepada mau pemerintahan tanya. baru Saya mau tanya. 2024. Bisa Saya mau nggak tanya sebesar dulu, itu? Rifana. Dikali 4. Misalnya APBN jadi 6.000, cadangan devisa jadi 400 miliar dolar. Itu. PDB kita jadi 40.000. Ini Bang Adian dari tadi udah riset nih kayaknya nih. Oke, Bukan silakan riset. Bang Adian menanggapi. Saya mau tanya Saya dulu coba- boleh? Silahkan. Sebentar, Bang. Nggak, saya coba mengkonfirmasi. Tadi dia bercerita tentang Jati Gede. Itu. Seolah-olah dibangun dan selesai di zaman pemerintahan SBY. Bukan Sebenarnya kan selesai. Sebentar. 80% selesai di Pak 80%, SBY. 80% selesai di zaman Itu. SBY. Dia tidak cerita, ada proses relokasi yang dilakukan sejak tahun 80-an. Itu loh. Lalu dia cerita juga soal G20. Dia tidak cerita bahwa G20 itu dibentuknya tahun 99. Bukan dibentuk tahun Sebentar 99. dulu. Itu diskusi G7, G8. Aku paham soal itu. Sebentar dulu. Itu dia. Biar nanti publik yang menilai itu. Sebentar Bang Jansen. Yang saya mana harus yang beri benar? kesempatan. Sebentar Bang fakta Jansen. ini. Sebentar, silakan Bang Aku Adian. hanya meluruskan. Yang Bang menurut aku Jansen, nggak benar. sebentar Bang Jansen, Ya. saya berikan kesempatan satu-satu. Kalau Anda tidak bisa mengikuti peraturan saya akan minta audioman untuk menurunkan audio Anda semua. Silakan Bang Adian. Semua. Kan saya Ya. tidak ngerebut bicara dia. Oh iya, silakan Bang Adian. Kenapa saya harus jadi korban dari kelakuan dia? Silakan Bang Adian diteruskan. Oke, sebentar. Nah, begitu juga. Lalu siapa yang doyan mengklaim gitu loh? Mereka doyan klaim, Jati Gede diklaim seolah kontribusi mereka sendiri. Tidak bisa. Saya mungkin tidak terlalu respect pada Orde Baru. Tapi apa yang dia kerjakan, bahwa dia sudah lakukan relokasi sekian banyak desa, dan itulah bagian pekerjaan terberat dalam membangun waduk. Memindahkan rakyat. Mungkin saat itu ada kekerasan, itu soal lain. Oke, tapi itu sudah dikerjakan.
Jadi jangan-jangan yang mereka lakukan itu kalau relokasi itu sudah menyelesaikan misalnya 30% pekerjaan, lalu mereka selesaikan sampai 80, jangan-jangan mereka cuma kerjakan 50. Oke. Tapi nggak usah klaim. Saya tidak tahu siapa yang jawab lagi ya. mengatakan, sebentar, siapa yang mengatakan bahwa ada klaim kita, tidak ada. Tapi kalau kemudian misalnya begini, Mbak jadi presiden atau Mbak jadi menteri. Oke, selama Mbak menjabat sudah bangun apa aja? Masa kita jawab ada deh? Kan nggak mungkin. Oke, jadi kita itu harus jawab bentuk keterbukaan sekian publik, ribu. gitu. Lalu kemudian ditafsirkan kok sombong benar gitu. Nggak bisa. Nah, itu yang disebut Irfan tadi, jangan baper lah. Itu loh. Tidak ada bahwa Saya mau nanya boleh nggak sebelum? Sebentar, Bang. bahwa kemudian menurut Mbak wajib tidak seluruh pemerintahan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia kerjakan. Oke. Wajib dong. Ya. Apakah itu bentuk kesombongan? Tidak. Ya. Sehingga tidak ada yang perlu merasa tersinggung. Kenapa waktu lu sebut ini nama gua nggak disebut? Loh, kita bicara pertanggungjawaban di periode dia kok. Oke. Bukan di periode sebelumnya. Oke. Periode sebelumnya dia sudah menyampaikan pertanggungjawabannya. Kenapa selalu minta disebut terus sih? Seolah-olah takut dihilangkan dari catatan sejarah gitu? Nggak usah lah. Oke, silakan Bang Irfan ditanggapi. Saya mau Istana. nanya, gitu. Apa yang disampaikan Johnson tadi ya, itu seolah-olah pekerjaannya dilakukan oleh Partai Demokrat, hanya partai tentu. Nah, maka saya tanya, apakah pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang kita kenal dengan SBY 10 tahun itu, dia sebagai pemimpin Presiden Republik Indonesia atau pemimpin Presiden partai tertentu? Oke. Yang kedua, siapa yang ada di dalamnya? Tentu kan semua adalah partisipasi, aparaturnya, semua partisipasi yang ada di dalam pemerintahan itu. Jadi tidak bisa juga ini dibanding-bandingkan misalnya. Oke. Nah, ini yang harus dipahami oleh teman-teman Demokrat. Bukan saja misalnya Partai Demokrat berada dalam pemerintahan koalisi pada saat itu. Nggak bisa juga diklaim. Ini adalah partisipasi Demokrat. Nggak Oke. boleh dong, nggak fair Ya, gitu ya. dong. Karena perjalanan atau pembangunan yang dilakukan setiap pemerintahan itu tentu adalah kontribusi dari semua stakeholder yang ada. Oke. Sehingga pelaksanaan pembangunan itu bisa selesai tepat pada waktunya dan memenuhi sasaran Baik. dan kesejahteraan rakyat. Tapi semua pemerintahan, semua era, semua rezim berhak untuk membanggakan apa yang sudah dia lakukan. Iya, tapi jangan diklaim. Dan Mas- juga harus Mas- menghargai Mas- apa tapi yang jangan Masa lebih banyak waktu di sana? Iya, tapi jangan Bukan disampaikan. membanggakan. Ini sudah Tapi 2 lawan harus- 1, waktu di sana lebih banyak. mempertanggungjawabkan. Bukan, Sebentar. harus mempertanggungjawabkan. Itu Ini dia. slip tong nih gitu. Itu loh. Oke, dia. oke, silakan. Silakan Bang Jansen. Sudah jelas tadi itu Pan dikatakan pemerintahan SBY begitu dia. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan begitu, biarlah publik kemudian menilai. 8 tahun ini memang pemerintahan Pak Jokowi ini penuh dengan klaim, itu dia. Itu makanya di 1 tahun pertama itu kita luruskan. Kalau kalian itu tinggal gunting pita, contoh misalnya jembatan Merah Putih yang ada di Ambon tuh. Itu jembatan Merah Putih itu Itu tahun diresmikan berapa? misalnya ini di April 2016, jembatan Soekarno-Hatta di Manado, Mei 2015, tol Cipali. Tol Cipali, tol paling panjang di Indonesia tuh. Yang ujungnya itu kilometer nolnya dari sini, Cawang. Kelanjutan dari Cawang Cikampek itu, kemudian terintegrasi sampai ke Merak sana begitu. Ini adalah tol terpanjang itu loh di Indonesia, 116 kilo. Ini Juni 2015 itu. Berarti baru 8 bulan Pak Jokowi memerintah. Buktikan kalau bisa membangun tol sepanjang ini dalam 8 bulan Itu begitu berapa dia. tahap itu? Itu Oke. dia. Berapa tahap? Mulai di start di kita, itu dia, di zaman Pak SBY, itu dia. Ini contoh-contoh saja, artinya yang disampaikan oleh Mas Ahaye itu nggak salah, bukan hoax. Itu loh, memang Baik. itu makanya saya pernah mengatakan di periode pertama Pak Jokowi itu banyak sekali beliau meresmikan proyek. Kelanjutan dari punya Pak SBY, tapi di periode kedua ini agak kurang. Karena proyek yang beliau bangun sendiri Sebentar. mungkin baru selesai nanti ya, Ya. 2 tahun lagi apa 3 tahun lagi begitu. Oke. Periode oke. pertama banyak Oke, sekali. Bang Jansen, meresmikan Bang proyek. Adian, Bang Irfan dan juga Mas Adi, saya harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.